Pengertian aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi dalam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Dengan demikian luas dan banyaknya penganut Islam, semakin banyak pula musuh-musuh yang menghancurkannya, baik di internal umat Islam secara politis maupun dari eksternal umat Islam secara dogmatis. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah yang berarti berisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk ada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik. Golongan kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Sebab munculnya aliran Al-Mu'tazilah. Aliran Al-Mu'tazilah muncul di Basra, Irak pada abad kedua Hijriah. Kemunculannya bermula dari tindakan Wasil bin Atta tahun 700 sampai 750 Masehi. Berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Basri karena perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus hukum. Sementara Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin, tapi bukan juga kafir. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru. Dan akhirnya aliran Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para dengkot mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak saat itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai dengan manhaj ahli kalam, atau yang berorientasi berakal dan mencapai dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Omega Megarani akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran aliran Mu'tazilah. Pertama, tauhid adalah dasar Islam pertama dan utama. Sebenarnya, ini bukan milik khusus golongan Mu'tazilah, tetapi karena mereka menafsirkannya sedemikian rupa dan mempertahankannya dengan sungguh-sungguh, maka mereka terkenal sebagai ahli tauhid. 2. Al-Adl. Dasar keadilan adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Ketiga, janji dan ancaman. Prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus pada Tuhan. Golongan Mu'tazilah yaitu bahwa janji Tuhan akan memberikan pahala dan ancamannya. 4. Tempat di antara dua tempat. Prinsip ini sangat penting karena Wasil bin Atta memisahkan diri dari Hasan Basri. 5. Amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini lebih banyak berhubungan dengan taklif dan lapangan fikih daripada lapangan kepercayaan atau tauhid. Prinsip ini harus dijalankan oleh setiap umat Islam untuk penyiaran agama dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Saya Tasya Aina akan menjelaskan konsep pemikiran aliran Al-Mu'tazilah, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, ketauhidan. Mu'tazilah menafikan dan meniadakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang azali, dari ilmu, kodrat, hayat, dan sebagainya sebagai zatnya. Yang kedua, ada dosa besar. Orang Islam yang mengerjakan dosa besar, yang sampai matinya belum taubat, orang tersebut dihukum tidak kafir dan tidak pula mukmin. Tetapi di antara keduanya itu, mereka dinamakan orang fasik. Yang ketiga, ada qadar. Mereka berpendapat bukanlah Allah yang menjadikan segala perbuatan makhluk, tetapi makhluk itu sendirilah yang menjadikan dan menggerakkan segala perbuatannya. Oleh karena itu, mereka diberi dosa dan pahala. Yang keempat, ada kedudukan akal. Sepanjang sejarah telah diketahui bahwa kaum Mu'tazilah membentuk mazhabnya lebih mengutamakan akalnya, bukan mengutamakan Al-Quran dan hadis. Tokoh aliran Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atta Ali Ghazalah. 2. Abdul Husail Al-Alaf. 3. Ibrahim bin Syar'an An-Nazam. 4. Abu Ali Muhammad ibnu Ali Al-Jubai. 5. Bishr ibnu Al-Mu'tamir. 6. Jarullah Abul Qasim Muhammad bin Umar. 7. Bul Hasan Abdul Jabbar ibnu Ahmad ibnu Abdullah
Al-Hamazani Al-Asadi. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggalan beliau. Asal-usul aliran al-Syiah. Menurut Abu Jahra, Syiah mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah muncul ketika pecahnya perperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Sedangkan menurut kalangan Syiah itu sendiri, berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pergantian khalifah Nabi SAW. Mereka menolak khalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Mereka beranggapan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang pantas menggantikan Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya pola pemikiran dan doktrin Syiah. Syiah memiliki beberapa pola pemikiran dan doktrin, di antaranya 1. Ahlul Bait. Secara bahasa, Ahlul Bait berarti keluarga. 2. Al-Bada. Al-Bada adalah keputusan Allah yang mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan keputusan baru. 3. Asyura. Berasal dari kata asyara yang berarti 10, yang mempunyai maksud yaitu hari peringatan wafatnya Husain bin Ali. 4. Imamah atau pemimpin. Imamah meyakini bahwa harus ada pemimpin setelah Rasulullah. 5. Ismah. Ismah berasal dari kata asama yang berarti terpelihara dan terpelihara. Doktrin ini meyakini bahwa imam-imam seperti Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah terhindar dari perbuatan salah dan lupa. 6. Mahdawiyah meyakini bahwa akan datangnya juru selamat pada hari akhir yang bernama Imam Mahdi. 7. Marja'iyah dari kata marja yang artinya tempat kembali. 8. Raj'ah adalah keyakinan akan dihidupkannya kembali sebagian hamba Allah yang paling soleh dan yang paling durhaka untuk menunjukkan kebesarannya. 9. Taqiyah yaitu sifat berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa. 10. Tawassul memohon kepada Allah dengan menyebutkan pribadi atau kedudukan seorang imam, nabi atau bahkan para wali agar doanya cepat terkabul. Dan yang ke-11, tawalli dan tabarri yang artinya mengangkat seorang sebagai pemimpinnya. Tabarri yang berarti melepaskan diri atau menjauhkan diri dari seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Omega akan melanjutkan sekte-sekte dalam Syiah. Pertama, Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Husain bin Ali. Nama Kaisaniyah diambil dari nama seorang bekas budak Ali bin Abi Thalib, Kaisan, atau dari nama Mukhtar bin Abi Ubaid yang juga dipanggil dengan nama Kaisan. Kedua, Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui dalam sekte Imamiyah. Karena menurut mereka, Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Ketiga, Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan Ali bin Thalib sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, maupun Utsman. Keempat, kaum Guhlat merupakan golongan yang berlebih-lebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib atau imam mereka yang lain dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan manusia biasa melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Tokoh-tokoh aliran al-Syiah. 1. Abu Zal al-Ghifari. 2. Mikot bin al-Aswad. 3. Ammar bin Yasid. 4. Dan sejumlah ulama yang menyatakan dirinya sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Baiklah teman-teman sekalian, adapun kesimpulan pada materi kami ialah Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab i'tazala yang bermaksud meninggalkan, menjauhkan diri. Mu'tazilah adalah satu dari mazhab teologi dalam Islam. Kelahiran Mu'tazilah
karena perbedaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar. Di antara doktrin Mu'tazilah yang dimunculkan oleh mereka yang mengenai kalam Mu'tazilah yang dirumuskan dalam 5 prinsip pokok yang disebut al-usul al-khamsah. Yang pertama, keesaan Tuhan, kedua, keadilannya, ketiga, janji dan ancamannya, keempat, posisi di antara dua posisi, dan kelima, perintah untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Ajaran dalam Syiah amatlah banyak dan berbeda-beda, sehingga kita harus mencari dan mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, dan tokoh-tokoh yang berdampak besar dalam golongan ini. Selain itu, di dalam aliran Syiah ini terdapat banyak bagian-bagian dan perbedaan pendapat dalam bertauhid yang ditandai dengan munculnya beberapa sekte seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus selalu cermat serta berhati-hati dalam meyakini dan mempelajari suatu aliran, baik itu Syiah